Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Amma ba'd. Ayyuhal hadirin wal hadirat wan nitizin wan nitiziyat wan nahdiyina nahdiyat wal wahabina wahabiyat rahimakumullah alaikum. Tidak henti-hentinya kita harus mengcounter paham-paham yang berseberangan dengan akidah Ahlussunnah An-Nahdiyah, apalagi sampai mendiskriminasikan atau apalagi sampai mereka mengolok-olok kita dan yang lain sebagainya. Bahkan mereka mengatakan bahwa amalan kita adalah amalan yang aneh katanya mereka. Entah apa yang ada di benak mereka sehingga mereka berkata seperti itu. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan sampai dan tidaknya bacaan surah Yasin kita kepada penduduk kubur atau ahli kubur, ini para ulama itu berbeda pendapat. Ini yang selama ini ditutupi oleh orang-orang Wahabi. Mereka hanya menyampaikan pendapat mereka sendiri, mereka berdusta atas nama agama, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iyadu billah. Jadi mereka hanya menyampaikan satu pendapat kepada umat, sehingga apa? Umat yang bodoh, umat yang awam saling dibentrokkan satu dengan yang lain, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Seharusnya mereka Wahabi, para pemuka-pemuka Wahabi berkata apa adanya lah, terutama dengan kaitannya sampai dan tidaknya bacaan Yasin kepada penduduk ahli kubur. Nah, ayol hadirin rahimakumullah alaikum, pada kesempatan kali ini akan kami sertakan adalah dalil kaitannya dengan sampai dan tidaknya pahala Al-Quran, khususnya yang ditanyakan pada video tersebut adalah surah Yasin. Jadi ada hadis an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'ah Yasin fi lailati ibtigha'at wajhillah ghufira lahu. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya barang siapa yang membaca surah Yasin di dalam malam, di suatu malam, karena mengharapkan ibtigha'an wajhillah, karena mengharapkan keridhaan dari Allah, apa yang terjadi? Maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini rawahu Al-Baihaqi fi Syu'ab Al-Aiman raqmun 2464 wa akhrajahu aidan At-Tabrani fil Awsat wa Darimi wa Abu Nuaim fi Hilyah dan yang lain sebagainya. Jadi ini ada satu hadis yang menjadi landasan dari pembacaan surah Yasin di malam Jumat ataupun malam-malam yang lain. Nah, kaitannya dengan hadis ini, mangkor ayasin fi lailati ibtigha'an wajhillah ghufira lahu. Ini para ulama atau pendekar-pendekar hadis ini terhadap hadis ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hadis ini hasan, ada yang mengatakan hadis ini sahih, ada yang mengatakan hadis ini adalah dhaif. Jadi memang dari sananya ulama pendekar hadis sudah berbeda pendapat kaitannya dengan hadis ini. Untuk membantahnya, kami paparkan di hadapan mereka pendapat ulama dari mereka sendiri, sekaligus yang dikagumi oleh mereka, yakni paham-paham yang tidak mau kepada bacaan Yasin, yang tidak sependapat dengan sampainya pahalanya pembacaan Yasin kepada mayit. Siapa itu? Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Ini saya jelaskan kembali. Hadis mangkor Yasin ibtigha'an wajhillah ghufira lahu rawahu Baihaqi an Abi Hurairah marfu'an. Jadi hadis adalah marfu' wa isnaduhu ala syarti sahih, dan sanadnya sudah mencapai kepada syarat kesahihan hadis. Wa akhrajahu Abu Nuaim wa akhrajahu Al-Khatib fala wajha li dzikrihi fi kutubil maudu'at. Maka tidak ada alasan untuk menyebut hadis tersebut sebagai hadis yang dhaif dalam kitab maudu'at. Jadi
ulama mereka ada yang mengarang namanya kitab Al-Maudu'at yang mengumpulkan hadis-hadis tentang hadis yang dhaif ataupun maudhu ataupun palsu. Namun di sini ulama mereka sendiri yakni Asy-Syaukani menyatakan bahwa hadis itu adalah hadis yang sahih. Jadi isnaduhu ala syartis sahih. Paham sampai di sini ya? Jadi ulama itu berbeda pendapat kaitannya dengan pembacaan surah Yasin karena mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ini ampunannya apa untuk diri sendiri apa orang lain? Nanti akan dijelaskan. Bahkan seorang ahli tafsir yang menjadi murid Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah ini para pemirsa semuanya adalah imam yang pendapatnya, yang kitab-kitabnya semuanya banyak diambil, dipelajari oleh orang-orang Salafi Wahabi. Begitulah kira-kira. yakni murid beliau yang bernama Ibnu Katsir, yang tafsirnya sering dikaji oleh kelompok anti tahlil, mencantumkan banyak hadis tentang keutamaan fadilah surah Yasin, di antaranya hadis riwayat Hafidz Abu Ya'la Al-Muslih nomor 6224. Bagaimana hadis tersebut? Wa qala Al-Hafidz Abu Ya'la, langsung sudah, sami'tu Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Yasin fi lailati asbaha maghfuran lahu wa man qara'a Hamim allati fiha ad-duhan asbaha maghfuran lahu. Jadi dari hadis ini yang diambil dari Ibnu Katsir, di dalam Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya Rasulullah itu bersabda, apa dawuhnya Rasulullah? Barang siapa yang membaca surah Yasin di waktu malam, maka paginya akan diampuni oleh Allah. Tidak hanya itu, barang siapa yang qara'a Hamim, membaca Hamim, yakni surat Ad-Dukhan, maka paginya akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Katsir sendiri menyatakan isnadu jayyidun. Jadi sanadnya adalah bagus, bukan dhaif apalagi maudhu. Lah ini yang tidak disampaikan oleh mereka. Mereka menyampaikan hal-hal yang terus membenturkan, meruncingkan permasalahan yang ada di masyarakat. Kami lanjutkan kembali ya, bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man balaghahu anni hadithun fakadzdzaba bihi faqad kadzdzaba salasatan. Barang siapa yang telah sampai suatu hadis kepadanya kemudian dia berbohong. Nah ini, jadi berdusta, berbohong itu berdusta. Jadi ulama-ulama Wahabi ini berdusta atas nama Rasulullah, atas nama Allah, dan juga berdusta atas nama ahli hadis. Fakadzdzaba salasatan Allah wa rasulahu walladzi haddatsa bihi. Masya Allah, bagaimana kalau seorang panutan, seorang ulama yang seharusnya menyampaikan apa adanya kepada umat, ternyata mereka hanya menukil sebagian saja yang diambil sesuai dengan apa yang dia inginkan. Wal iyadu billah.